warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Tentu kalian semua sehat dan tetap semangat. Pagi ini kita akan belajar di tema 6, subtema 4, pembelajaran yang kedua. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Provisi. Doa selesai. Nah, perhatikan ya. Jadi di sini Benny dan teman-temannya berada di halaman sekolah mereka. Di halaman sekolah mereka ada taman. Di taman itu banyak tanaman. Untuk menjaga tanaman itu supaya tidak terinjak-injak, diberilah satu tanda: sayangi tanaman dan jangan injak rumput. Halaman sekolah sangat indah, perhatikan ya. Banyak tanaman hijau terawat. Semua siswa wajib menjaga dan merawat tanaman yang ada. Tanaman tidak boleh dirusak dan diinjak, tuh ya. Tidak boleh dirusak dan tidak boleh diinjak. Kita baca ya bersama yuk. Anak-anak coba baca di rumah ya. Pelan-pelan bacanya. Merawat tanaman di sekolah adalah hal yang harus dilakukan semua siswa. Tanaman di halaman sekolah membuat sekolah tampak indah. Tanaman di halaman sekolah jangan diinjak. Jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Ini salah satu bentuk peraturan untuk menjaga tanaman di sekolah ya. Tidak boleh diinjak dan tidak boleh digunakan untuk membuang sampah. Jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak. Halaman sekolah tidak akan tampak indah lagi. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan tampak kotor. Membuat lingkungan sekolah bersih dan indah adalah kewajiban semua siswa ya. Jadi tidak diperkenankan membuang sampah sembarangan dan tidak boleh menginjak tanaman. Membuang karena apa? Karena membuang sampah sembarangan akan membuat lingkungan kotor, dan menginjak tanaman akan membuat tanaman menjadi mati. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah setelah kalian baca, anak-anak boleh berdiskusi itu dengan ayah ataupun mama di rumah ya. Kan bacaan di atas merupakan contoh pentingnya mentaati peraturan untuk merawat tanaman di sekolah. Penting sekali merawat tanaman di sekolah. Nah, kemudian bentuk dalam sebuah kelompok, yang satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, karena kalian masih di rumah, kalian baca saja. Setelah baca kalian perhatikan. Setelah kalian perhatikan, kalian jawab saja. Halaman 166 1 sampai 3. Apa saja tata tertib untuk merawat tanaman di sekolah? Apa saja kan ada di bacaan. Anak-anak baca dan kemudian jawab. Yuk kita lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar bermain peran. Lakukan kegiatan bermain peran bersama dengan teman sekelompokmu. Nah, kemudian coba buat teks percakapan dengan cara sebagai berikut. Pilihlah satu peraturan untuk dibuat percakapan. Kemudian buatlah kalimat yang menunjukkan ada anak yang tidak bisa menjalankan tugas sekolah.
Contohnya nih, Lani tidak masuk sekolah padahal ia bertugas menyiram bunga. Nah, kemudian teman lainnya mengingatkan untuk menggantikan tugas itu. Contohnya, ayo kita gantikan tugas Lani menyiram bunga. Nah, saya berikan pula alasan pentingnya mematuhi peraturan tersebut. Contoh, tanaman harus disiram supaya tumbuh subur. Nah, dari cerita nomor 1 sampai nomor 3 akan terbuat diantaranya berupa teks percakapan seperti ini. Itu namanya bermain peran ya. Lani tidak masuk sekolah padahal dia bertugas menyiram bunga, ujar Dayu kepada teman-temannya. Ayo kita menggantikan tugas Lani, sahut Siti. Mengapa kita harus menyiram tanaman? Tanya Dayu kepada teman-temannya. Tanaman harus disiram supaya tumbuh subur, jawab itu namanya bermain peran. Nah, jadi yang pertama yang memberikan informasi kalau Lani tidak masuk sekolah, nah, padahal dia ada tugas menyiram, itu adalah Dayu. Kemudian setelah teman-temannya beritahu sama Dayu bahwa Siti nggak bisa sekolah, si Lani tidak datang ke sekolah, Siti memberikan usul, ayo kita menggantikan tugas Lani. Berarti tugasnya digantikan oleh bersama. Nah, kemudian Dayu balik nanya, apa pentingnya menyiram tanaman? Biarin Lani nggak berangkat ya, nunggu besok lagi petugasnya siapa. Mungkin Dayu berpikir seperti itu. Maka Dayu bertanya, mengapa kita harus menyiram tanaman? Nah, kemudian si Edo menjawab, tanaman harus disiram supaya tumbuh subur. Menyiram tanaman sama dengan kita makan. Nah, kita aja kalau makan sehari 2 kali rasa lapar, kita makan 3 kali. Apalagi kalau nggak makan sehari, bisa lemes kita ya. Nah, yuk kita laju halaman 171. Ada percakapan Lina Dayu ya, Lina dan Dayu. Dayu, bunga matahari yang kutanam sedang berbunga, sahut Lina. Pasti bagus sekali. Bolehkah aku datang melihat? Nah, ini kalimat tanya. Tentu saja boleh, jawab Lina. Siapa yang merawatnya setiap hari, Lina? Tanya Dayu. Diawali dengan kata tanya siapa. Jawab Lina, aku dan ibuku bergantian menyiramnya setiap hari. Itu Lina menjawabnya ya. Ini hanya huruf besar karena awal kalimatnya. L-nya ini huruf besar karena nama orang. Mana lagi ya? T-nya huruf besar karena awal kalimat. Di mana kamu menanamnya? Tanya Dayu kembali. D-nya besar, D-nya karena awal kalimat. Ini kalimat tanya dimulai dengan kata tanya di mana, diakhiri dengan tanda tanya. Aku menanamnya di halaman belakang rumahku, jawab si Lina. Doanya huruf besar ya. Apa yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh? Tanya Dayu kembali. Kalimat tanya, ada kata tanyanya nggak ada. Apa itu? Ini apa nih? Kata tanya. Kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Lina menjawab, tanah yang subur. Nah, yang dibutuhkan tanah yang subur, air, sinar matahari, dan pupuk yang dibutuhkan. T-nya besar ya karena awal kalimat. Kapan kamu mau datang ke rumahku? Nah, balik tanya Lina kepada Dayu. Kata tanahnya kapan ya? Sore ini setelah pulang sekolah, jawab si Dayu. S-nya huruf besar. Ini tanda titik karena kalimat berita. Baiklah, sampai nanti Dayu. Nah, di sini kita akan belajar apa? Belajar membuat kalimat tanya. Siapa yang banyak bertanya pada percakapan di atas? Yang banyak bertanya si Dayu tuh ya. Kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan?
ada siapa, ada di mana, ada apa, ada kapan. Jadi tugas kalian berikutnya adalah halaman 172. Diskusikan dengan ayah ya, teman-teman di rumah ya. Apa saja yang menandakan kalimat tanya? Ayo, ada kata tanyanya, ada tanda tanyanya ya. Nah, sekarang lengkapi kalimat tanya berikut dengan kata tanya yang ada di dalam kotak. Nah, yang ada di dalam kotak nih, kapan, siapa, mengapa, berapa, dan apa. Nomor 1, titik-titik yang menanam bunga matahari ini. Nah, di sini ada jawaban, yang menanam bunga matahari ini adalah ibu. Kalau sudah ada jawaban pelakunya, maka pasti yang ditanyakan adalah pelaku, orang. Kalau yang ditanyakan orang, itu kata tanyanya siapa. Siapa yang menanam bunga matahari ini, gitu ya. Nomor 2, Lina menyiram tanaman di halaman. Lina menyiram setiap sore. Ada jawaban waktu setiap sore. Maka yang ditanyakan pasti yang mengarah kepada waktu. Yang mengarah kepada waktu apa? Kapan? Kapan Lina menyiram tanaman di halaman? Iya. Nomor 3, batang bunga matahari yang tumbuh. Ada 4 batang bunga matahari yang tumbuh. Di sini ada jawaban jumlah 4. Maka pasti pertanyaannya adalah kata tanya yang mengarah kepada angka. Yang mengarah kepada angka apa? Berapa? Berapa harga? Berapa buku yang kamu miliki? Dan contohnya ini, berapa batang bunga matahari yang tumbuh? Contohnya seperti itu ya. Nomor 4, yang dibutuhkan tanaman agar tumbuh. Ini ada pertanyaan, kemudian jawabannya benda ini, air dan sinar. Yang dibutuhkan ada jawaban air dan sinar matahari. Maka pasti mengarah kepada satu objek ya. Apa yang dibutuhkan? Nah, bunga matahari harus disiram setiap hari. Ada jawaban agar tidak layu. Ini sebuah alasan. Maka pasti pertanyaannya mengarah kepada sebab. Mengapa bunga matahari itu harus disiram setiap hari. Jadi tugas kalian berikutnya halaman 172 itu diskusikan yang di atas, tidak perlu ditulis ya. Kemudian 172 dan 173 kalian pilih kalimat-kalimat itu untuk dilengkapinya dengan kata-kata yang ada dalam kotak. 3 kalimat saja ya, 3 kalimat saja. Jadi Bapak ulang, tugas kalian pagi ini adalah 1, menjawab halaman 166, 1, 2, 3. Kemudian yang kedua kalian diskusikan dengan mama sama papa halaman 172, tidak perlu ditulis. Yang atas 172 yang atas, dan yang kalian tulis adalah halaman 172 dan 173 1 sampai 5. Kalian boleh pilih 3 saja ya, melengkapi sebuah kalimat tanya. Yuk kita tutup pertemuan ini dengan berdoa bersama. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.